Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah kaitan dengan adanya permintaan dari pedagang di Tanah Abang untuk menutup beberapa platform jual beli online yang selama ini banyak beroperasi di Indonesia, menyusul dengan telah ditutupnya kegiatan jual beli online yang dilakukan oleh TikTok. Apakah yang lain bakal ditutup juga apa enggak? Ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa memang sebenarnya TikTok selama ini itu adalah suatu media sosial untuk interaksi atau berbagi video atau berbagi kegiatan konten kreatif lah semacam itu. Tapi seiring berjalan waktu, TikTok juga merambah ke dunia jual beli. Makanya ada banyak orang yang meraup sukses luar biasa di TikTok dengan kegiatan jual beli, termasuk bahkan untuk sekedar affiliate. Nah, dengan ditutupnya operasional TikTok dalam hal jual beli, maka tentu akan mengakibatkan beberapa kreator-kreator affiliate atau para penjual beli online di platform TikTok itu merasa merugi. Lalu kemudian kebanyakan di antara teman-teman yang menjual di TikTok juga biasanya menjual di platform jual beli online yang lainnya. Lalu apakah bijaksana ketika pedagang-pedagang offline itu menuntut untuk platform jual beli online yang lainnya juga ditutup menyusul dengan TikTok? Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Rifan Adianto menyebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin menuruti permintaan pedagang Tanah Abang dengan menutup seluruh e-commerce di Indonesia. Penutupan seluruh e-commerce di Indonesia menurut saya akan membuat kerugian yang luar biasa terhadap para kreator-kreator atau para pedagang-pedagang yang selama ini meniti karir untuk berjual beli atau berjualan di platform jual beli online yang lainnya, dan mereka membangun karir dengan waktu yang cukup lama di situ. Dan menurut saya, pedagang-pedagang offline pun harusnya bisa mengikuti jejak mereka untuk sukses menjual atau menjajakan jualan mereka di platform jual beli online yang lainnya. Kami dari sisi pemerintah juga tidak akan menutup e-commerce karena itu sesuatu bisnis. Sarana perdagangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, ujar Rifa dalam media briefing di Kemenkeu Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 bulan 10 tahun 2023. Dengan adanya informasi tersebut disampaikan bahwa pemerintah setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan ya, nggak ada yang pasti apa yang terjadi di depan. Tapi setidak-tidaknya pada saat ini dan beberapa waktu yang akan datang, pemerintah tidak akan mengikuti tuntutan daripada pedagang di Tanah Abang untuk melakukan penutupan terhadap kegiatan e-commerce di platform e-commerce yang lainnya. Jadi tetap pemerintah hanya mengatur penyelenggaraan e-commerce sehingga semua berjalan sinergi, baik pedagang offline maupun online imbuhnya. Rifan lantas memberikan solusi atas permintaan mustahil para pedagang tersebut, yaitu memanfaatkan teknologi informasi atau IT. Ia menegaskan pedagang offline juga harus belajar menjajakan barangnya dengan cara daring. Menurut saya memang harusnya ada adaptasi daripada teman-teman kita yang berjualan offline selama ini, kan menurut saya juga itu rata-rata atau bahkan hampir keseluruhan orang di Indonesia, hampir keseluruhan, nggak semuanya, hampir keseluruhan Indonesia, utama yang ada di kota, yang melakukan kegiatan jual beli, utamanya jual beli yang kaitan dengan pakaian dan seterusnya, sama seperti yang ada di Tanah Abang, itu punya gadget. Dan menurut saya yang punya gadget itu pasti kenal dengan beberapa platform jual beli online termasuk TikTok kemarin. Jadi harusnya menurut saya itu teman-teman pedagang offline itu beradaptasi, menurut saya ini subjektif ya, beradaptasi untuk mengikuti perkembangan teknologi, untuk bermigrasi atau setidaknya hybrid, ada jual beli offline-nya, ada jual beli online-nya juga. Ia menyebutkan IT bisa memperluas akses pasar, harapannya barang-barang yang dijual pedagang yang mulai memanfaatkan e-commerce bisa laku sampai ke level internasional. Dengan adanya platform jual beli online, kita sebutin aja mereknya Shopee, Tokopedia, Lazada, eBay, Amazon, dan lainnya, memungkinkan orang untuk melakukan transaksi jual beli tidak hanya pada region Indonesia aja, tidak hanya pada regional provinsi atau kabupaten aja, tapi juga bisa dilakukan oleh antar negara, oleh orang-orang customer dengan penjualnya atau sellernya antar negara. Dari sisi Kemendak terus mendorong bagaimana para pelaku usaha dan pedagang offline untuk bisa masuk ke pasar digital. Beberapa pelatihan kementerian kita lakukan dengan perguruan tinggi kementerian terkait, termasuk juga dengan pelaku usaha marketplace. Ini terus kita lakukan tuturnya. Kita terus mendorong
seberapa besar pemanfaatan teknologi adalah yang harus dilakukan karena memang tidak ada market pasar dari sisi lokal. Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi supaya mendorong akses pasar sehingga UMKM tidak hanya lokal tapi nasional bahkan internasional. Harapan kita tentunya dengan adanya media sosial atau platform jual beli online atau e-commerce memang membuka kesempatan untuk terjadi transaksi secara global. Terjadi transaksi jual beli tidak hanya antar region tapi antar negara. Itu memungkinkan juga produk-produk lokal yang ada di Indonesia itu dikenal dunia dengan adanya transaksi antar negara itu juga. Nah, itu juga memungkinkan untuk para pelaku usaha memperluas segmen pasar mereka dari sisi area market atau area penjualannya. Terpisah, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyatakan penutupan semua platform perdagangan digital tidak tepat. Namun ia paham tuntutan tersebut merupakan bentuk amarah dari para pedagang Tanah Abang. Ya, kita nggak tahu juga apa alasan daripada teman-teman di pedagang Tanah Abang itu marah kaitan dengan maraknya perubahan pola jual beli yang dilakukan oleh customer terhadap barang-barang. Karena kita tahu juga dengan adanya platform media sosial, platform jual beli online atau e-commerce itu banyak memangkas biaya dan harusnya memang lebih mudah untuk meningkatkan transaksi jual beli antara customer dengan penjual. Misalkan contoh saya butuh sesuatu barang yang lokasinya ada di Jakarta atau di Tanah Abang misalkan. Daripada saya ke sana mesti naik pesawat untuk beli 1-2 baju aja itu jauh lebih mahal biayanya ketimbang saya beli online. Menurut saya jauh lebih tepat kalau misalkan teman-teman di Tanah Abang atau teman-teman di manapun yang lainnya yang berdagangan offline untuk mulai melakukan suatu kegiatan kreativitas untuk bermigrasi bukan bermigrasi ya, menurut saya hybrid antara offline jalan, online juga tetap jalan, dan di kegiatan online mereka bersaing dengan segala kreativitasnya untuk menyuguhkan foto atau menjajakan jualan melalui platform media sosial online. Itu tidak tepat. Tapi kita merasakan itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar, bukan soal offline dan online-nya ditutup oleh Teten Mas Duki melalui Antara. Tuntutan pedagang Tanah Abang ini viral di media sosial X hingga Instagram. Ada papan atau kardus bertuliskan tolong hapuskan TikTok Shop, Lazada, Shopee, tolong kami Pak. Nah, itu yang menjadi redaksi atau diksi yang dilontarkan oleh beberapa teman-teman pedagang di Tanah Abang. Dan berita ini dikutip dari cnnindonesia.com. Untuk linknya kalian bisa klik di deskripsi yang ada di bawah. Jadi menurut kalian gimana? Apakah memang untuk menghidupkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang grosiran atau para pedagang-pedagang eceran offline kita yang ada di Indonesia itu bisa berkembang dengan dilakukan penutupan platform jual beli online atau e-commerce itu? Menurut saya ya harusnya enggak. Harusnya dengan dilakukannya hybrid atau dengan dilakukannya kegiatan jual beli baik offline maupun online itu membuat teman-teman pedagang menjadi lebih sukses lagi. Menurut saya seperti itu. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ada di bawah. Dan itu yang bisa kita share kali ini mengenai informasi yang barusan kita bahas. So, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.